Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video presentasi business plan milik saya. Baik, saya akan membacakan eksklusif summary dari usaha kerajinan saya. Usaha kerajinan merupakan usaha yang mempunyai banyak jenis dan variasi produknya. Usaha ini terus mengalami perubahan atau perkembangan seiring dengan perjalanan waktu atau tren. Akan tetapi, jika usaha yang akan kita kembangkan hanya mengikut tren yang ada di saat suatu waktu, maka usaha kita tidak akan bertahan. Di masa-masa saat ini, banyaknya tangan-tangan kreatif membuat dan juga menjualnya. Saya sendiri sangat terinspirasi dari kerajinan origami itu sendiri. Semakin kesini, kerajinan origami sangat dapat memuaskan mata khalayak umum. Dengan itu, saya membuka false flooring. Di sana, saya akan menjual origami flower bouquet dan juga DIY box origami. Flower bouquet bisa dijadikan sebuah hadiah. Dan untuk DIY box origami, seperti dari kata DIY, do it yourself, box ini berisi peralatan perlengkapan origami dan tata cara pembuatannya. Baik, mari kita beralih ke latar belakang pemilihan jenis usaha dan sumber ide usaha. Di era saat ini, para perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai oleh dan dinikmati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk kerajinan, makanan dan kerajinan, dan perabotan dan lain-lain merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen. Jenis usaha kerajinan ini terus mengalami perubahan atau perkembangan seiring dengan berjalannya waktu atau tren. Akan tetapi, jika usaha yang akan kita kembangkan hanya mengikuti tren yang ada di suatu waktu, maka usaha kita tidak akan bertahan lama. Jadi, pada saat ini saya sangat terinspirasi dari orang-orang yang kreatif dengan membuat origami itu dapat melatih konsentrasi pada diri kita sendiri. Saat ini, usaha kerajinan seperti lipatan origami masih jarang ditemui. Sekalipun kita dapat menjumpai kerajinan berbahan kertas origami tersebut, sedikit yang membuka usaha bunga origami. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa jenis usaha kami akan layak dikembangkan. Misi dan tujuan usaha saya membuat kerajinan adalah visi menjadikan float flooring sebagai jenis usaha yang mampu memberikan kesan puas kepada konsumen. Misi 1. Membuat inovasi yang menjadikan kerajinan dari kertas origami dan warna diminati oleh semua kalangan. 2. Memasarkan produk di media sosial dan beberapa tempat. 3. Memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas demi kelangsungan usaha yang sukses. Tujuan: mengembangkan produk kerajinan yang lebih variatif dan inovatif agar lebih digemari masyarakat, khususnya bagi yang ingin mencoba sesuatu yang baru. 2. Merintis usaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan kerajinan bunga origami sehingga berdaya saing tinggi. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur dan kemandirian kerja. 4. Memperoleh profit. 5. Menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 6. Mewujudkan kemampuan dan berwirausaha untuk meningkatkan kualitas diri dan berwirausaha. Baik, saya akan beralih ke analisis SWOT dan strategi perusahaan. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Bentuk dan warna yang unik, dapat disukai oleh semua kalangan, harga terjangkau oleh semua kalangan, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Seperti kertas origami sangat mudah ditemukan di mana saja. Kedua, weakness atau kelemahan. 1. Tidak tahan lama. 2. Kurang modal untuk memulai usaha. Kenapa tidak tahan lama? Sebab kertas mudah hancur bila tertimpa atau terhimpit sesuatu. 3. Opportunities atau peluang. 1. Menjual false flooring memiliki peluang yang cukup besar karena masih jarang ditemui. 4. Threat atau ancaman. Dalam memproduksi false flooring memungkinkan pihak lain mencuri cara membuat ataupun ide usaha yang telah dikembangkan. Kita beralih ke strategi perusahaan. 1. Online, yaitu melalui pemasangan iklan di website dan sosial media seperti Instagram dan Facebook. 2. Offline, yaitu menyebarkan brosur, pamflet, dan
spanduk yang dipasangkan di beberapa tempat strategis seperti sekitaran area kampus. Saya akan beralih ke deskripsi usaha. 1. Bidang usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang kerajinan. Produk yang akan kami jual yaitu berupa kerajinan lipatan bunga yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi, yaitu dari bahan kertas origami atau kertas warna. Dengan bentuk yang unik dan beragam, sehingga banyak masyarakat yang penasaran dengan kerajinan portfolio produk saya. Jenis produk, barang dan jasa. Jenis produk yang ada di portfolio terdiri dari origami flowers bouquet dan DIY box origami. 3. Kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Kegunaan, untuk menghias atau mempercantik ruangan, atau bisa juga digunakan untuk hadiah, melatih kemampuan mengikuti instruksi atau urutan, meningkatkan ketelitian dan fokus. Keunggulan dari usaha kami yaitu terletak pada kualitas produk yang kami berikan. Karena hasil dan kecukupan produk yang kami miliki memberikan kualitas yang baik. Keunikan atau inovasi produk. Ciri khas dari produk ini yaitu membuat kerajinan dengan kertas origami atau warna dengan berbagai variasi bentuk yang kami kembangkan sehingga kerajinan yang kami berikan beraneka ragam. Rencana pemasaran. Target konsumen. Portfolio mempunyai target pemasaran yang cukup luas, yaitu mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat. Karena pada masa saat ini, kami lebih menekankan penjualan melalui media sosial, sehingga kami menargetkan penjualan pada kaum milenial yang menginginkan barang bagus dan baik dengan harga yang terjangkau. Wilayah pemasaran. Usaha ini akan dipasarkan melalui media sosial atau secara online dengan pemesanan via Instagram, WhatsApp, dan Facebook selama wilayah masih dijangkau. Situasi persaingan. Persaingan pemasaran portfolio ini tidaklah terlalu ketat karena produk berbahan kertas ini masih sangat jarang ditemui di beberapa tempat, sehingga dari sisi pesaing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan portfolio ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan produk olahan yang lain, maka terdapat banyak pesaing. Contoh kreativitas kami adalah selalu memberikan promosi yang menarik untuk pelanggan yang setia membeli produk kami. Kami juga akan rutin memberikan giveaway di media sosial, agar akun media sosial kami selalu dilihat dan diikuti oleh followers. Dikerjakan manual dan tergantung orderan. Jumlah produksi ini sudah termasuk full capacity. Untuk jumlah dan harga produk. Jumlah produksi portfolio ini tidak menentu, karena dikerjakan manual dan tergantung orderan. Jumlah produksi ini sudah termasuk full capacity. Untuk harga satu unit produk, tentunya kami sangat mempertimbangkan kantong mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, sehingga kami menetapkan harga yang sama dalam setiap varian, yaitu dijual dengan harga 20.000 untuk origami flower bouquet dan 25.000 untuk DIY box origami. Rencana produksi. Bahan bakunya yaitu kertas origami. Peralatannya seperti kertas HVS, printer, gunting, lem kertas, pisau cutter, selotip, klip, pita, dan box. Proses produksi. Origami flower bouquet. Ambil kertas origami, lalu ikuti instruksi petunjuk cara melipat bunga. Banyak jenis pilihan bunga tergantung yang diminati konsumen. Bila sudah selesai pembuatan bunganya, 5 tangkai, gunakan kertas warna yang sudah diukur 20x20 untuk menjadi buket bunganya. Satukan 5 bunga tangkai yang sudah selesai tadi, lalu dililit menggunakan selotip agar tidak lepas. Jika sudah disatukan, lanjut menempelkan kertas buket di belakang dan dirapikan. Jika sudah, gunakan klip untuk merekatkan buket ke tangkai bunga. Jika rasa sudah rapi, ikatkan kertas buket dengan pita agar terlihat cantik. Dan diberikan gift stiker dan bungkus dengan box agar terhindar dari kerusakan. DIY box origami.
Ambil box, lalu masukkan peralatan yang dibutuhkan untuk DIY. Masukkan kertas print yang berisi berbagai cara melipat bunga, lalu bunga dari origami. Kedua, DIY box origami. Ambil box, lalu masukkan peralatan yang dibutuhkan untuk DIY. Masukkan kertas print yang berisi berbagai cara melipat bunga dari origami. Lalu masukkan kertas origami berbagai macam warna dan diberikan lem kertas. Berikan juga pita dan berikan gift stiker. Kapasitas produksi. Dalam merintis usaha ini, kami telah menentukan target produksi dengan pertimbangan mengelola usaha portfolio ini, yaitu semua kalangan pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sehingga kami menetapkan kapasitas produk kami sebesar 40 item per minggu. Jadi kurang lebih produksi kami selama bulan sekitar 180 item per bulan. Dan juga sudah termasuk full capacity karena kami buka kapan saja di platform online seperti Instagram dan WhatsApp. Tidak ada waktu tertentu kecuali jadwal pengiriman atau stok yang sudah habis. Rencana manajemen. Bentuk usaha. Adapun bentuk usaha ini adalah mandiri atau individu. Dikarenakan saya individu, jadi saya akan memegang kendali ketua pelaksana. Usaha ini dapat berjalan dengan lancar jika saya tekun dan fokus dalam menjalaninya. Mengelola. Tanggung jawab, monitoring, dan evaluasi. Mempertanggungjawabkan jalannya usaha pada pihak eksternal atau kepentingan. 3. Melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait perusahaan. Rencana keuangan. Biaya bahan bakunya sekitar 7.000, biaya peralatan dan perlengkapan sekitar 1.360.000, promosi sekitar 100.000, total sekitar 1.930.000. Jumlah total sekitar 1.930.000. Prediksi arus kas. Arus kas akan digunakan 10% untuk keperluan yang tidak diduga, 10% untuk disumbangkan, 50% untuk beli bahan, 30% untuk gaji pekerja. Itu adalah rencana laba rugi dalam 15 hari. Harga pokok penjualan 270, laba kotor per hari 405, biaya penjualan per hari seperti biaya transportasi 100.000, biaya label per 50 pieces produk 50, biaya lainnya 75.000, total biaya penjualan 225.000, laba bersih per hari 180.000. Jika dalam satu bulan produksi 20 hari, laba bersih per bulan sekitar 3.600.000. Untuk penjualan dalam satu tahun berproduksi 240 hari, laba bersih per tahun sekitar 43.200.000. Baik, kita beralih ke penutup. Verois sebagai kerajinan yang dapat dipunyai oleh siapa saja. Bisnis yang akan kami jalani ini bisa menjadi bisnis yang terkenal hingga luar daerah. Jika kami serius dan tekun menjalaninya, tidak akan ada usaha bisnis secara setengah-setengah. Meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan, kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri sendiri. Dengan demikian, tekunkan dan menjalankan adalah suatu keharusan. Perhitungan-perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha, karena sesekali kita salah dalam perhitungan di awal, maka akan terjadi adalah efek berantai dalam di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan. Sebagai modal lama-kelamaan tersedot habis, sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilah mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, kita akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Di sini akan kami buat dengan sebaik mungkin sehingga usaha kami berjalan terus dan bisa membuka lowongan pekerjaan apabila konsumen sudah melampaui batas yang tidak bisa kami kendalikan.
Bisnis ini akan dibuka dalam kapan saja dan akan dipromosikan di media sosial sehingga banyak konsumen tertarik dan membelinya karena manusia memiliki sifat penasaran akan suatu hal. Kami yakin usaha Foodberry akan berjalan dengan baik dan lancar karena kami akan bekerjasama dengan mitra-mitra yang siap untuk membantu kami. Baik, sekian hanya sampai sini saya dapat menjelaskan bisnis plan saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.